Presiden SBY tunjuk Menteri Keuangan dan Kepala Staf Angkatan Darat baru. "17 tahun Liputan 6 hadir dengan informasi aktual, tajam dan terpercaya. Bekerja di balik layar, koresponden Liputan 6 ujung tombak di berbagai daerah di tanah air. Selamat petang saudara, saatnya kami hadir dengan informasi aktual, tajam, terpercaya di hari spesial ini. Kami akan hadirkan perjalanan 17 tahun Liputan 6 bersama saya Gita Wirjawan. Dan saya, Joko Widodo. Jangan kaget, benar kok, Anda sedang menyaksikan Liputan 6 petang. Silakan Pak Gita dengan berita pertama. Ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung kembali terendam banjir. Akibat luapan sungai Citarum, banjir juga merendam jalanan raya Daih Kolot sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir merendam ratusan rumah di Kecamatan Daih Kolot, Bojong Soang, dan Bale Endah dengan ketinggian hingga 2 meter. Untuk beraktivitas, warga kembali mengandalkan perahu. Meski terganggu, masih banyak warga yang tetap bertahan di rumahnya. Sedangkan akses jalan raya Daih Kolot kembali terendam banjir dengan ketinggian 1 meter sehingga jalan yang menghubungkan kota dan Kabupaten Bandung terputus. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan melalui jalan raya Bojong Soang dan menimbulkan kemacetan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi mengumumkan Ketua BKPM, saat ini Khatib Bisri, sebagai Menteri Keuangan baru. Presiden juga mengumumkan Kepala Staf Angkatan Darat baru, Letnan Jenderal TNI Muldoko, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Kasat. Dr. Khatib Bisri ditunjuk Presiden SBY menggantikan Agus Martowardoyo yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Pengalaman Khatib sebagai staf khusus Menteri Keuangan dan Komite Ekonomi Nasional dianggap cakap untuk menjadi Menteri Keuangan. Menurut Presiden, selama 1 tahun memimpin BKPM, Khatib telah meningkatkan investasi Indonesia secara signifikan. Presiden menekankan tugas penting Menteri Keuangan baru, terutama terkait kesehatan fiskal dan investasi di Indonesia. Presiden juga mengumumkan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, Letnan Jenderal Muldoko, menggantikan Jenderal Pramono Edi Wibowo yang memasuki usia pensiun. Saat ini Muldoko menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Dukungan kebijakan agar investasi yang menciptakan tenaga kerja yang besar, termasuk industri yang membuka kesempatan kerja yang lebih luas, agar dikala perekonomian global seperti ini, ekonomi kita tetap terjaga. Liputan 6 SCTV dikenal dengan moto aktual tajam, terpercaya. Di usianya yang ke-17 tahun, Liputan 6 tetap mempertahankan gaya jurnalisme yang membela kepentingan masyarakat banyak dan dikemas secara independen. Kerusuhan 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro, Jakarta yang dipicu perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam transisi demokrasi di Indonesia. Bagi Liputan 6 SCTV, peristiwa ini juga merupakan momentum penting karena untuk pertama kali Liputan 6 menyiarkan laporan secara langsung dari lapangan. Kedatangan para pendukung kubu Suryadi ini dari arah Hotel Indonesia, dan pada awalnya mereka melambaikan tangannya dengan menggunakan ciri khas Partai Demokrasi Indonesia. Sejak resmi berdiri pada 20 Mei 1996, program Berita Liputan 6 hadir dengan gaya jurnalisme yang membela kepentingan masyarakat. Di masa transisi demokrasi, Liputan 6 turut mengawal suara masyarakat yang menolak tirani. Dalam salah satu dialog, Liputan 6 sempat menuai kontroversi karena memunculkan istilah cabut gigi yang mewakili suara masyarakat yang menginginkan pergantian rezim.
Iya, Sepertinya betul. tadi meletus hari Kamis yang lalu, Pak ya. Kalau misalnya ada persiapan untuk cabut gigi, Liputan 6 juga konsisten menolak ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Salah satunya diperlihatkan dengan liputan eksklusif Liputan 6 yang membongkar praktek kekerasan di kampus STPDN. Jurnalisme yang membela kepentingan masyarakat tetap dijalankan Liputan 6 sesuai kondisi zaman. Kini Liputan 6 mengedepankan liputan inspiratif mengenai orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa bagi masyarakat banyak melalui Liputan 6 Awards. Liputan 6 juga tetap menjaga independensi. Dalam usianya yang ke-17 tahun, Liputan 6 dengan bangga telah menghadirkan liputan-liputan dan tayangan-tayangan yang selalu aktual, tajam, dan terpercaya. Kedepan, Liputan 6 akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi dan kepentingan publik. Di usia yang ke-17, Liputan 6 tetap ingin memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Waduh, ini kalau ulang tahun setiap hari gini, bisa gawat nih. Saya bisa kehilangan pekerjaan nih kalau begini ya. Tapi terima kasih Pak Gita, Pak Jokowi. Ini kado yang sangat istimewa untuk Liputan 6.